warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahma Mustika dengan NIM 010123010129. Ingin mempresentasikan mengenai mata kuliah Ulumul Al-Quran untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Al-Quran. Yang pertama, saya akan membahas mengenai nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran atau yang sering disebut nuzul Al-Quran terdiri dari dua kata, yakni nuzul dan Al-Quran. Makna nuzul adalah dalam arti yang disebut kebiasaan orang Arab. Menurut Al-Zamakhsyari, sebagai makna hakiki lebih lanjut, kata Zamakhsyari sering mengucapkan kalimat yang bisa diartikan menjadi pola atau singgah, tiba di suatu kota. Dr. Ahmad Al-Sayyid Al-Qumi dan Dr. Muhammad Ahmad Yusuf Al-Qasim menginventarisasi 5 buah makna nuzul, yaitu ada 2 orang memiliki benar atas makna lain, makna teratur, tertib, dan perkumpulan. Kemudian kata terakhir nuzul berarti turun secara berangsur-angsur dan terkadang sekaligus. Kedua itu mengenai muhkam mutasyabih. Dalam ilmu tafsir Al-Quran, kita mengenal 2 jenis ayat, yaitu ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Pembagian ini didasarkan pada tingkat kejelasan makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ada ayat muhkam. Ada ayat muhkam adalah ayat Al-Quran yang maknanya jelas, tegas, dan tidak memerlukan penjelasan, penafsiran, atau penjelasan yang mendalam. Ayat-ayat ini umumnya berisikan hukum-hukum syariat yang bersifat umum dan mudah difahami. Contohnya seperti ayat-ayat yang menjelaskan tentang sholat, zakat, puasa, dan haji, dan hukum-hukum muamalah lain yang lebih umum. Ayat ini juga memiliki makna relatif dan tidak memerlukan penafsiran yang berbeda. Yang kedua yaitu ayat mutasyabih, yang dimana ayat mutasyabih ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang maknanya lebih samar, mengandung makna yang luas, dan membutuhkan penafsiran yang mendalam. Ayat ini juga seringkali berisi tentang hal-hal yang bersifat gaib seperti sifat-sifat Allah, surga, neraka, dan hari kiamat. Kedua ayat tersebut juga memiliki perbedaan. Contohnya seperti ayat muhkam memiliki makna yang jelas dan tegas, sedangkan ayat mutasyabih memiliki makna yang samar dan luas. Yang ketiga yaitu ada fawatihus suwar. Fawatihus suwar adalah istilah dalam ilmu Al-Quran yang merujuk pada bagian pembuka atau awal dari setiap surat Al-Quran. Fawatihus suwar berasal dari kata fawatih yang berisi pembuka dan suwar yang berisi surat yang berarti surat. Jadi secara harfiah fawatihus suwar berarti pembuka surat-surat. Secara umum fawatihus suwar dapat dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada huruf-huruf muqatta'ah, yaitu huruf-huruf hijaiyah yang berdiri sendiri di awal beberapa surat dalam Al-Quran. Huruf-huruf ini tidak membentuk kata yang memiliki arti secara harfiah secara bahasa Arab. Contohnya huruf alif lam mim di awal surat Al-Baqarah, atau huruf ha mim ain sin di awal surat Al-Mu'min. Yang terakhir adalah kalimat atau frase pada bagian awal surat yang terdiri dari satu atau beberapa kalimat yang memiliki makna secara bahasa Arab. Contohnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang terdapat hampir di awal semua surat Al-Quran, atau kalimat tasmiyah, sebutan nama Allah, dan beberapa sebutan nama Allah dan di beberapa surat. Contoh fawatihus suwar dan maknanya secara umum. Di surat Al-Baqarah alif lam mim, huruf-huruf ini sering dikaitkan dengan Al-Quran atau mukjizat atau kitab sebagai mukjizat. Imran alif lam mim ra, huruf-huruf ini sering dikaitkan dengan keluarga Nabi Muhammad dan peristiwa-peristiwa sejarah Islam lainnya. Terakhir ada di surah Al-An'am alif lam mim sin. Huruf-huruf ini sering dikaitkan dengan dalil-dalil tentang keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dan fungsi fawatihus suwar, yaitu untuk menandai awal surat, memiliki makna yang dalam, dan mengandung tema utama atau menarik perhatian pembaca. Menandai
Awal surat huruf-huruf muqatta'ah atau kalimat pembuka berfungsi sebagai tanda awal suatu surat, memudahkan pembaca untuk membedakan atau satu surat dan dengan surat lainnya. Yang kedua, memiliki makna yang dalam. Meskipun tidak semua huruf muqatta'ah itu memiliki makna yang jelas, namun para ulama berpendapat bahwa huruf-huruf tersebut mengandung makna yang sangat dalam dan hanya Allah yang mengetahui makna-makna tersebut. Mengandung tema yang utama. Kalimat atau frase di awal surat seringkali memberikan petunjuk tentang tema utama yang dibahas di dalam surat tersebut. Menarik perhatian pembaca. Bentuk yang unik dari huruf-huruf muqatta'ah atau kalimat pembuka di awal surat dapat menarik perhatian pembaca dan mendorong mereka untuk lebih mendalami makna yang terkandung di dalam. Fawatihus Suwar merupakan salah satu aspek menarik dari kajian Al-Quran. Meskipun makna pasti dari huruf-huruf muqatta'ah masih menjadi perdebatan, namun secara umum Fawatihus Suwar memiliki fungsi yang sangat penting dalam memahami atau mengkaji Al-Quran. Dengan mempelajari Fawatihus Suwar, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam lagi mengenai Al-Quran dan isi-isinya. Pun dengan pembagian ayat Al-Quran seperti muhkam dan mutasyabih. Muhkam dan mutasyabih juga merupakan upaya para ulama untuk memahami Al-Quran secara lebih mendalam dan memahami perbedaan antara keduanya. Kita dapat mengaplikasikan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari dengan lebih baik. Seperti materi yang pertama tadi, juga ada nuzul Al-Quran adalah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam. Itu juga dapat kita pelajari bahwa melalui peristiwa ini Allah SWT memberikan petunjuk dan tuntunan bagi seluruh umat manusia. Dengan memahami macam-macam nuzul Al-Quran, kita dapat lebih bisa mendalami lagi Al-Quran dan maknanya dan hikmah dibalik setiap ayat Al-Quran. Dapat saya sampaikan, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.